Hai, kembali lagi dengan saya Ike Farida. Kali ini saya ingin menyoroti tragedi kemanusiaan yang terus melanda saudara-saudara kita di belahan bumi lain, yakni di Palestina. Dan juga tentang keacuhan aktor global terhadap tragedi tersebut. Israel sama sekali tidak menghentikan perbuatan bejatnya, bukan saja melanggar kesepakatan gencatan senjata, melakukan pengeboman tanpa henti dan membabi buta, belum juga dengan blokade total terhadap pasokan bantuan kemanusiaan dari seluruh penjuru dunia untuk masuk ke jalur Gaza. Selama berbulan-bulan, berminggu Israel memblokade. Anak-anak balita, orang tua dibunuh perlahan, dijadikan menderita karena kurang pasokan makanan dan minuman. Ini sudah menjadikan Israel sebagai pembunuh sadis, brutal, berdarah dingin dalam sejarah kemanusiaan di dunia. Israel dan negara pemasok senjatanya wajib diberi selendang dan tropi dengan julukan tersebut. Yang kemudian selalu menjadi pertanyaan besar di benak saya adalah mengapa dunia membiarkan kekejian ini terus berlangsung di tengah jeritan rakyat Palestina yang tidak bersalah dan juga jeritan seluruh masyarakat di banyak belahan dunia yang berteriak dalam segala kesempatan untuk menghentikan pembantaian dan genosida ini, bukan saja mahasiswa di Universitas Columbia misalnya dan universitas lainnya di Amerika ataupun di Inggris, di Eropa dan belahan bumi lain. Kanada, Afrika, dan mayoritas manusia sebetulnya sudah berteriak, tapi sikap acuh aktor global, para pemimpin dunia masih sebatas retorika dan kata-kata manis di depan mikrofon saja. Termasuk Indonesia, mungkin juga Turki, Arab Saudi, sebutkan saja negara muslim dunia. Para pemimpinnya hanya bicara, tapi tidak ambil tindakan tegas, tidak memberikan hukuman, sehingga Israel tetap saja merajalela. Selama penindasan berlangsung lebih dari 19 bulan, sudah lebih dari 15.000 anak dilaporkan tewas, lebih dari 34.000 orang dilaporkan terluka, dan hampir 1 juta anak telah berulang kali mengungsi kehilangan hak mereka, sakit baik mental, jiwa, maupun raganya. Di samping itu, tercatat bahwa sebanyak lebih dari 200 jurnalis juga sengaja dibunuh, dan juga ratusan orang yang terluka. Kita semua tahu faktanya, korban wafat dan terluka sebenarnya lebih dari angka-angka tersebut. Angka itu mencerminkan kedalaman tragedi yang memilukan, di mana setiap angka mewakili satu nyawa yang terenggut dan satu masa depan yang dipadamkan. Semua ini bukanlah masalah agama. Kekerasan dan pembunuhan yang dilakukan Israel tidak saja terjadi pada umat Islam, namun juga banyak korban beragama lain, Kristen, Katolik, Yahudi. Ini mengaitkan pembunuhan di Palestina dengan masalah agama hanya mengalihkan perhatian dari akar masalah yang sebenarnya, yaitu pelanggaran HAM berat, agresi militer, ethnic cleansing, dan genosida yang terus berlangsung. Lalu, bagaimana peran global? Di sini peran hak veto pada forum PBB menjadi sangat krusial, khususnya dalam menghentikan genosida. Amerika sebagai salah satu dari 5 negara pemegang hak veto malah berulang kali menggunakan hak tersebut untuk memblokir resolusi antara Israel terhadap rakyat Palestina. Amerika justru memveto negara-negara lain agar Israel tidak menghentikan agresinya terhadap Palestina. Padahal fungsi awal veto adalah menjaga perdamaian dunia kan? Namun dalam prakteknya sekarang justru menjadi alat perlindungan bagi orang-orang tertentu, bagi kekuatan tertentu yang justru merusak perdamaian. Melalui forum ICJ atau International Court of Justice, banyak negara termasuk Rusia salah satunya mengecam tindakan Israel yang melakukan blokade total ke akses Gaza yang telah menyebabkan kelaparan dan kehancuran infrastruktur vital. Cina juga dengan tegas menyebut bahwa Israel telah mencaplok wilayah Palestina secara ilegal. Hampir seluruh dunia dan hampir seluruh ahli hukum di dunia mengatakan bahwa Israel secara ilegal menduduki Palestina. Wah, kita masyarakat di dunia ingin membela perdamaian. Dan kita juga mengacungkan jempol untuk negara-negara yang mengambil langkah tegas yang memutus hubungan diplomatik dengan Israel sebagai bentuk penolakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh Israel terhadap rakyat Palestina, misalnya Bolivia atau Afrika, begitu juga dengan Yemen atau Lebanon. Mereka secara terbuka bukan saja bicara, tapi terbuka melakukan dukungan terhadap Palestina. Bagaimana dengan Indonesia ya? Netanyahu melalui pernyataan manipulatifnya dengan enteng mengatakan bahwa tidak ada yang dapat menghentikan kita semua, bahkan Den Haag sekalipun. Israel bukan penjajah di tanah air sendiri. Nah, jelas-jelas semua orang juga tahu bahwa tanah itu bukan milik Israel, tapi milik Palestina. Kebohongan demi kebohongan, play victim, semua sudah muak Pak Netan.
Lalu bagaimana dengan keseriusan Indonesia yang saat ini masih sibuk dan sedang sibuk menjalin kerjasama dagang dengan USA? Bahkan di tengah situasi ini, gagasan Presiden RI Pak Prabowo untuk mengevakuasi warga Palestina di jalur Gaza ke Indonesia justru dinilai malah seirama dengan agenda pengusiran warga Palestina yang pernah didukung Donald Trump, yang adalah juga visi, misi, dan targetnya Pak Netan. Hal ini memicu kritik yang sangat luas. Teman-teman, kita harus buktikan bersama dengan cara kita masing-masing. Harus tekan pemerintah agar lakukan langkah nyata. Kita harus boikot produk Israel dan negara pendukungnya. Jangan berhenti bersuara untuk mendukung Palestina. Dan tentu saja mendoakan agar kedamaian segera tercapai. Sekian dan terima kasih atas dukungannya. Salam.